Ayyuhal ikhwatu fillah, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimakumullah. Apa saja kiat kita supaya ikhlas dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu? Kiat untuk mencapai ikhlas, sudah kita ketahui ikhlas itu adalah amalan yang paling susah sekaligus amalan yang paling besar keutamaannya. Sampai-sampai Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, imam Ahlus Sunnah yang sangat terkenal dari kalangan tabi'ut tabi'in, mengatakan ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadatahu alal ikhlas, mujahadataha alal ikhlas. Tidaklah aku berupaya untuk menundukkan diriku untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih berat daripada upaya untuk mencapai ikhlas. Maka ikhlas ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita ketahui. Ikhlas jelas dicapai dengan pendalaman terhadap tauhid dan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan, dianugerahkan keikhlasan ini. Secara umum, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, bahwa ikhlas itu tidak akan terkumpul dengan dua sifat, yang mana kalau kita bisa hilangkan dua sifat ini, kita akan mudah untuk mencapainya. Yang pertama, beliau menerangkan hubbus tsana wal madah, cinta atau senang dipuji dan disanjung. Senang dipuji dan disanjung. Dan yang kedua, al-hirsu bima fi aidin nas, ambisi atau cinta untuk mendapatkan balasan yang ada di tangan manusia. Jadi ikhlas tidak akan terkumpul dengan dua sifat ini, senang dipuji atau disanjung dan selalu mengharapkan balasan yang ada dari manusia. Caranya untuk menghilangkan cinta pujian dan sanjungan adalah dengan kita meyakini bahwa tidak ada satupun yang pujiannya bermanfaat dan celaannya mendatangkan madarat bagi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi pujian manusia tidak ada pengaruhnya sama sekali, tidak ada merubah diri kita sedikit pun. Kemudian cara untuk menghilangkan ambisi mendapatkan balasan yang ada di tangan manusia adalah dengan cara meyakini bahwa apapun yang ada di tangan manusia, maka yang ada pada Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna. Bahkan yang ada di tangan manusia tidak akan kita dapatkan kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu secara kesimpulan atau secara ringkas tentang masalah ikhlas. Adapun cara untuk mendapatkannya jelas harus dengan mujahadah. Karena nafsu manusia, jiwa manusia itu dikatakan dalam Al-Qur'an, inna nafsa la'ammaratun bisu, nafsu selalu memerintahkan kepada keburukan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu ala taatillah. Orang yang berjihad sebenarnya adalah orang yang berjihad untuk menundukkan hawa nafsunya agar mengikuti ketaatan kepada Allah. Kalau sudah kita ketahui ikhlas itu adalah yang paling besar bagi diri kita untuk melakukannya, maka tidak ada cara lain untuk bisa mencapainya harus dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh memaksa diri untuk membiasakan diri ikhlas. Membiasakan diri untuk ikhlas. Oleh karena itu penduduk surga disifati dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang sewaktu di dunia dulu terbiasa untuk mujahadah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, kata Allah dalam Al-Quran demikian. Adapun orang-orang yang takut terhadap kedudukan Allah dan selalu melarang atau menentang nafsunya dari memperturutkan keinginannya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya dialah orang yang akan Allah jadikan sorga sebagai tempat kembalinya. Jadi orang yang tidak mau berjuang untuk menundukkan hawa nafsunya agar bisa mencapai ikhlas, mencapai kebaikan dalam agama ini, maka dia tidak akan mencapai kebaikan selamanya. Karena tidak ada seorang pun manusia yang dilahirkan langsung dalam keadaan berilmu, langsung dalam keadaan takwa, tapi semua dengan proses. Oleh karena itu semua sifat baik dalam agama tidak akan didapatkan kecuali dengan latihan. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum wa man yataharral khaira yu'tah wa man yattaqi syarra yuwaqqah. Sesungguhnya ilmu itu hanyalah didapatkan dengan belajar. Dan sifat al-hilmu, sifat lemah lembut, hanyalah didapatkan dengan melatih diri untuk memiliki sifat tersebut. Wa man yataharral khaira, barang siapa yang berusaha untuk
melatih dirinya melakukan kebaikan, maka dia akan dapatkan. Wa man yattaqi syarra yuwaqqah, dan barang siapa yang berusaha untuk menghindari keburukan, maka dia dihindarkan dari keburukan tersebut. Jadi orang itu harus melatih, dapatkan ilmu, dilatih diri untuk mengamalkannya, karena jiwa kita itu susah. Jiwa kita itu terbiasa untuk mengharapkan balasan yang nampak, sementara agama rata-rata gaib semua, balasannya surga kan tidak kelihatan. Harus dilatih diri kita untuk terbiasa mengamalkan amalan-amalan yang balasannya tidak nampak di mata kita. Maka semua namanya kebaikan. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, "Wa man yatasabbar yusabbiruhullah." Hadis Bukhari Muslim. Barang siapa yang berusaha bersabar, barulah Allah akan berikan kesabaran kepada dia. Jadi kita belajar, setelah itu kita berusaha untuk mengamalkannya. Kayak ikhlas misalnya, memang susah. Kita belajar tauhid, kemudian berusaha untuk mengikhlaskan, tidak mengharapkan balasan dari manusia, tidak mengharapkan pujian manusia. Ini perlu dilatih semuanya. Oleh karena itu, latihan terbaik untuk mengamalkan ikhlas adalah selalu melatih diri mengamalkan amalan ketika amalan tersebut kita rasakan tidak sesuai dengan keinginan nafsu kita. Tidak sesuai dengan keinginan nafsu kita. Contohnya misalnya apa? Misalnya ada orang yang secara pribadi menyakiti kita, bukan masalah agama, masalah pribadi. Kita berbuat baik sama dia. Ini termasuk cara untuk melatih nafsu agar ikhlas. Orang yang selalu menyakiti kita secara pribadi, orang yang punya dendam pribadi, kita punya dendam pribadi terhadap seorang, menyakiti kita, kita nolong dia atau berbuat baik sama dia. Biasanya manusia kalau orang yang baik sama dia gampang ditolong kan? Gampang kita berbuat baik sama dia. Tapi giliran dia pernah melakukan kesalahan dalam agama, apa kesalahan dalam masalah pribadi, maka biasanya kita susah. Karena nafsu kita berperan di situ. Ini menunjukkan kita itu berbuat baik sama orang karena kemauan diri kita sendiri kadang-kadang. Makanya kata salah seorang ulama salaf, "Haqiqatul hubbi fillah alla yazida bil birri wa la yanqusu bil jafa." Cinta yang sejati karena Allah, maka cinta tersebut tidak bertambah karena kebaikan dunia semata-mata dan tidak berkurang karena sikap buruk dia dalam masalah dunia semata-mata. Tidak bertambah sama sekali. Orang yang bersikap keras sama kita, mentahdir kita, jangan bahas ditahdir. Itu namanya nafsu. Itu namanya, makanya tadi mungkin ada yang heran, saya disampaikan kepada saya mentazkiyah Ustaz Abu Haidar kemudian Ustaz Yusuf. Karena Ustaz Yusuf katanya mentahdir dia. Maka saya jawab bahwasanya beliau adalah termasuk ustadz yang manhajnya salaf. Kalau dia mentahdir dan menurut saya itu salah, kita salahkan. Tapi bukan berarti harus dibalas tahdir atau dijauhi, tidak. Kita ambil yang baik, yang buruk ditinggalkan. Karena sudah kita ketahui manhaj salaf adalah manhaj yang adil. Orang yang salah ditinggalkan salahnya, tapi diambil yang benarnya. Begitu. Lain kalau dalam menyikapi ahlul bidah, karena kita ingin jauhi semua, takut terpengaruh, maka ditinggalkan semuanya. Itu kesimpulannya. Jadi sekali lagi, cara melatih ikhlas adalah dengan cara seperti itu. Jadi harus ada mujahadah, kesungguhan. Melatih diri kita untuk terbiasa melakukan amalan yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Karena secara umum, hukum-hukum yang Allah turunkan itu, kata Ibnu Qayyim, ahkamur Rabb subhanahu katsiran ma ya'ti ala khilafi agradin nas. Hukum-hukum yang Allah turunkan itu kebanyakan tidak sesuai dengan ambisi manusia. Inilah yang saya terangkan tadi waktu saya bahas masalah mencapai kesempurnaan iman. Kalau ada hadis-hadis yang mengatakan misalnya ayat Al-Quran atau hadis yang menyebutkan bahwa seperti huffatil jannatu bil makarih, surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang susah. Bagaimana mengkompromikan hadis ini dengan keterangan bahwasanya iman itu manis? Kenapa ini dikatakan surga dilingkupi dengan hal-hal yang susah? Jawabannya, untuk awal-awal seorang itu menempuh jalan Allah, karena nafsunya belum ditundukkan, maka dia perlu berjuang di awalnya. Setelah Allah mengetahui kesungguhannya, barulah Allah akan berikan hidayah kepada orang tersebut sesuai dengan kesungguhan dia. Maka orang yang paling sempurna hidayahnya adalah orang yang paling besar perjuangannya. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, bermujahadah di jalan kami, mereka itulah orang-orang yang kami akan berikan hidayah agar bisa menempuh jalan-jalan kami. Ibnu Qayyim sewaktu menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, Allah subhanahu al-hidayata bil jihad fa akmalun nasi hidayatan a'dhamuhum jihadan. Dalam ayat ini Allah menggandengkan antara hidayah darinya dengan kesungguhan manusia. Hidayah dari Allah dengan perjuangan manusia, mujahadah manusia. Maka orang yang paling sempurna mendapatkan hidayah adalah orang yang paling besar pula perjuangannya.
Oleh karena itu seseorang tidak akan mendapatkan hidayah, kebaikan, mustahil untuk bisa mendapatkan kebaikan dalam agama kalau dia tidak mau berusaha untuk melatih dirinya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana anil hamd